Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para bapak lan ibu, para sederek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah simpanan amal kebaikan kita. Mudah-mudahan amal soleh kita diterima di sisi Allah, dan semoga Allah menambahkan kepada kita hidayahnya agar kita semuanya tegar dan istiqomah di atas syariatnya, dan semoga semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma tawaffana 'alal islam was sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Dan tak lupa kita juga mendoakan jamaah yang sedang diuji dengan sakit, semoga diberi kesembuhan, diangkat penyakitnya, diberi kesabaran, dan keluarganya diberi ketabahan dan kekuatan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat merasakan kelezatan membaca Al-Qur'an, mendapatkan pemahaman, dan tentunya mengamalkan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Melanjutkan membacakan tafsir surah Yusuf ayat yang ke-47. Ayat yang ke-47. Naam, bisa dibuka Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala
mengisahkan tentang takwil mimpi Nabi Yusuf untuk sang raja dan solusinya. Jadi beliau bukan hanya menakwilkan mimpi, namun beliau juga membawakan solusi dari takwil mimpi tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-47 tentang solusi dari Nabi Yusuf untuk sang raja. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilam mimma ta'kulun. Qala, dia Yusuf berkata, tazra'una, agar kamu bercocok tanam, sab'a sinina, 7 tahun, da'aba, seperti biasa. Jadi 7 tahun supaya bercocok tanam sebagaimana mestinya. Fama hasadtum, lalu apa yang kamu panen, fadharuhu fi sumbulihi, hendaklah kamu biarkan di tangkainya. Kados mbah-mbah kalau lan panjenengan rumiyin nggih, nalika panen itu kan dibiarkan sebagaimana ya dicabut ya. Orang dulu kan dicabut ya. Gabah niku pari dicabuti terus ditale nggih. Terus dekek ndukur pogo nggih. Nggih, ngoten riyen nggih. Nah, jagung juga demikian sehingga awet ya. Brambang juga begitu kan. Toaleni pisan dekek nang pawon ya itu. Ini lebih awet sebagaimana gabah bisa disimpan ya ketika masih dengan ya kulitnya. Kalau ini karena ya gandum, maka dengan tangkainya. Dengan tangkainya supaya tidak dimakan oleh hama. Ya. Illa, kecuali qalilam mimma ta'kulun, sedikit untuk kamu makan. Sedikit untuk kamu makan. Subhanallah ya. Setelah mendengar berita dari pelayan tadi, Nabi Yusuf alaihissalam langsung menafsirkan mimpi tersebut, bahkan memberikan solusinya ya. Ini menunjukkan baiknya Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau itu pribadi yang suka memaafkan. Bayangkan sudah dipenjara bertahun-tahun, beliau tidak dendam, tapi malah memaafkan dan membantu kesulitan yang akan dihadapi oleh kerajaan tersebut. Masya Allah. Termasuk beliau tidak dendam kepada pelayan yang sudah melupakan beliau di penjara bertahun-tahun itu. Nah, beliau tidak marah, tidak menghardik ya, tidak mengumpat ya, tidak. Masya Allah ya. Ini menunjukkan betapa bersih hati Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tafsiran mimpi tersebut, sapi yang gemuk itu menggambarkan musim-musim yang subur, sedangkan sapi yang kurus menggambarkan musim-musim kemarau ya. Sapi-sapi yang kurus memakan sapi-sapi yang gemuk, menunjukkan apa? Sapi gemuk datang duluan, baru setelah itu sapi kurus. Nah, dan inilah metode tafsir ya. Metode tafsir. Akan datang musim yang subur nan hijau selama 7 tahun, kemudian dihabiskan dengan musim kemarau selama 7 tahun pula. Kemudian ada 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir gandum yang kering. Ini menunjukkan hasil panen dari bercocok tanam yang dimakan dan disimpan untuk persediaan di musim kemarau selama 7 tahun yang akan datang. Masya Allah. Intinya kaum muslimin ya, akan ada 7 musim subur dan 7 musim kemarau. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimallah,
Tsumma ya'ti min ba'di dzalika, kemudian datang setelah itu sab'un syidad, 7 tahun yang sangat sulit. Syidad, sangat sulit, berat. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun, yang menghabiskan apa yang dulu kamu simpan. Ya, jadi simpanan 7 tahun itu habis. Illa, kecuali qalilan mimma tuhsinun, sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan tadi, nipis ya. Summa ya'ti min ba'di dzalik, lalu datang setelah itu 1 tahun, amun, tahun fihi yughasun nas, yang turun hujan dengan cukup ya. Wa fihi ya'syurun, dan di masa itu, tahun itu, mereka memeras anggur. Jamaah yang berbahagia, Nabi Yusuf mengajarkan solusinya dengan menanam gandum selama 7 tahun sebanyak-banyaknya, semampu yang bisa dilakukan, semaksimal mungkin. Setelah memanennya, hendaknya memakan dengan secukupnya. Sisanya disimpan dalam keadaan sumbul, ya, tangkainya masih tetap, supaya tidak dimakan ulat, hama, dan sejenisnya. Itu jamaah yang berbahagia. Setelah itu akan datang hujan yang sangat lebat, 1 tahun full hujan, ya, menghilangkan kemarau 7 tahun yang kemarin ya. Jadi setelah lewat masa itu akan datang 1 tahun hujan menghilangkan kemarau 7 tahun. Bayangkan 7 tahun gak udan, Masya Allah, kayak apa ya, ngeri ya, Masya Allah. Sehingga anggur menjadi subur, lantas orang-orang mulai memeras anggur ya. Akhirnya ketika raja mendengarkan tafsir mimpinya ya, dia pun mengatakan, wah, ini hebat sekali, luar biasa ini ya. Semuanya tidak mampu menafsirkannya, orang ini mampu menafsirkannya. Nah, wa qalal maliku tuni bih, raja itu berkata, utuni bih, bawa dia kepadaku. Falamma ja'ahu rasul, ketika utusan itu datang kepadanya, qala, Yusuf berkata, irji' ila rabbika, kembalilah kepada majikanmu, kepada tuanmu, fas'alhu ma balu niswati ya, tanyakan kepadanya bagaimana hal tentang perempuan-perempuan allati qatta'na aydiyahunna, yang telah melukai tangannya ya. Inna rabbi bikaidihinna alim, sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Nabi Yusuf alaihissalam jamaah menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk berlepas diri dari tuduhan yang telah disematkan kepadanya. Beliau ingin memutihkan lembaran-lembaran hitam yang dituduhkan kepadanya. Ya. Kemudian akhirnya apa? Qala ma khatbukunna, raja itu berkata kepada perempuan-perempuan itu yang dulu merayu Yusuf itu, yang memotong tangannya itu, id rawattunna Yusufa an nafsi, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Nah, dia tuh ingin mengklarifikasi dan menegaskan sikapnya nanti. Qulna, mereka berkata, para wanita, hasyalillahi ma'alimna alaihi min su', hasyalillah, maha sempurna Allah, ma'alimna alaihi min su', kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Ya, ini pemuda ini, Masya Allah, bagus pemuda ini, sama sekali tidak ya tergoda, tidak punya keinginan yang tercela. Qalat imra'atul aziz, ya, lalu istri al-aziz yang dikenal dengan nama Zulaikha ini pun angkat bicara. Al-ana, sekarang hasol hakku,
jelaslah kebenaran itu. Ana rawattuhu an nafsi, akulah yang menggoda Alhamdulillah, kita lanjutkan. Akulah yang menggodanya, ya, dan akulah yang merayunya. Wa innahu laminas shadiqin, sesungguhnya Yusuf itu termasuk orang yang benar. Dzalika liya'lama, yang demikian itu agar dia Al-Aziz mengetahui, anni lam akhunhu bil ghaib, ya, bahwa dia tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya. Wa anna allaha la yahdi kaidal khainin, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat, ya. Ayat ini menjelaskan sang raja memanggil para wanita, di antaranya Zulaikha, ya. Sejatinya istri Al-Aziz yang telah merayu Nabi Yusuf, dia menyebutkan Yusuf itu orang yang jujur, ya. Kenapa Zulaikha kok melakukan itu? Karena Zulaikha ingin menekankan bahwa dia tidak mengkhianatinya, ya. Yusuf tidak mengkhianatinya, ya. Padahal sebelumnya disebutkan bahwasannya Yusuf itu macam-macam, ya. Nah, dan ini ingin dijelaskan tidak ada perzina sama sekali. Dia cuma merayu Yusuf, ya, dan tidak mengikuti keinginannya Yusuf itu, ya. Maka Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang berkhianat. Jadi istri Al-Aziz itu menceritakan itu ingin menunjukkan bahwasannya, ya, dia itu tidak ingin berpisah dari suaminya. Maka dia itu jujur dan mengatakan, Yusuf itu nggak tergoda kok dengan saya. Yusuf itu amanah. Yusuf itu blas nggak ngerespon sama saya. Ya begitu maksudnya. Supaya Al-Aziz kembali percaya kepada si Zulaikha tadi. Dan Yusuf kembali dipercaya. Akhirnya apa? Wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Innan nafsa, sesungguhnya nafsu itu la ammaratum bisu', selalu mendorong kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Akhirnya setelah Zulaikha, ya, mengaku, jadilah Nabi Yusuf semakin mulia. Dan ternyata tuduhan yang terjadi sampai bertahun-tahun berlangsung itu, isu-isu itu, Yusuf yang merayu dan sebagainya itu hanyalah dusta, tidak benar berita itu. Ya, inilah jamaah, kebenaran itu dipendam serapat apapun tetap akan muncul di permukaan. Kebenaran pasti akan menang pada akhirnya. Ya. Keburukan disimpan seperti apapun juga akan sebagaimana bangkai, ya, disimpan serapat apapun akan tercium juga. Artinya mulai sekarang jadilah orang yang berusaha lurus, jujur, ya. Qulil haqqa walau kana murran. Walaupun mungkin resikonya di penjara, ya. Atau mungkin bertahun-tahun, ya, dilabeli gelaran-gelaran yang enggak bagus misalnya. Difitnah dan sebagainya, bisa jadi toh. Jadi. Tapi tetaplah yakinlah kebenaran pasti akan, ya, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-maliku tuni bih. Raja berkata, bawalah dia Yusuf kepadaku.
astakhlishu li nafsi, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku. Masya Allah, dapat kemuliaan. Namanya sudah dibersihkan, beliau mendapatkan jabatan yang tinggi. Falamma kallamahu, ketika raja ngobrol bercakap-cakap dengan Yusuf, dia berkata, raja berkata, innakal yauma ladaina makinun amin. Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya. Amin, dipercaya. Masya Allah. Ya, inilah ya janji Allah bagi orang yang sabar, bagi orang yang ikhlas dalam menjalani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah yang berbahagia. Kemudian Yusuf pun mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, jadikan aku menteri keuangannya. Inni hafizun alim, karena sesungguhnya aku adalah hafiz, orang yang pandai menjaga, alim dan berpengetahuan. Dan terbukti dari solusinya tadi. Masya Allah, ini menunjukkan orang yang memang memiliki kapasitas di bidangnya, dia memiliki kemampuan, dan dia memandang tidak ada yang mampu ya mengemban sebuah jabatan, boleh menawarkan diri untuk jabatan itu, boleh. Yang tidak boleh itu sudah nggak punya kapasitas, itu menawarkan diri ini nggak boleh. Allah nggak akan menolongnya. Itu jamaah yang berbahagia. Ya seperti di beberapa negara ya, yang bukan ahlinya ditunjuk, ya akhirnya kacau. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini ngeri. Karena apa? Karena ada ongkos politik atau mungkin ya ada balas jasa atau apa. Akhirnya walaupun bukan ahlinya, bukan ya bidangnya, ditunjuk saja. Padahal tegas Nabi mengatakan, idza wusidal amru, ya barang siapa menyerahkan perkara bukan kepada ahlinya, fangtadiri sa'ah, tunggulah kehancurannya, kan begitu. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Jadi Nabi Yusuf memang punya ilmunya, punya ya kapasitas di situ. Maka beliau menawarkan diri karena beliau tahu solusinya. Beliau yang punya ide, ya maka beliau yang sanggup untuk ya menerapkannya. Wa kadzalika, dan demikianlah, makanna li Yusufa fil ardi, kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir. Yatabawwa'u minha haitsu yasha', dia berkuasa penuh pergi menuju kemana saja. Nusibu bi rahmatina man nasya', dia ya melimpahkan rahmat kami kepada siapa? Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki. Ini tuh jabatan jamaah. Ya, Allah akan memberi jabatan kedudukan yang Dia kehendaki. Allah akan mencabut dari yang Dia kehendaki. Ya, jadi itu mudah bagi Allah. Maka jangan nggak usah terlalu bersedih ya, ketika tidak mendapatkan apa yang Anda harapkan. Pasti ada ganti yang lebih sesuai dengan kita. Itu jamaah yang berbahagia. Kalau sudah rezeki kita pasti akan datang kepada kita. Jadi mulai sekarang nggak usah hasad iri kepada rezeki orang lain dengan jabatan orang lain. Yakinlah ya, Allah itu yang maha segalanya, nggak usah takut. Nah, itu wala nudhi'u ajral muhsinin, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Perhatikan di sini kalimat ini, wala nudhi'u ajral muhsinin. Ayat ini Masya Allah, kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran pahala muhsinin, orang yang berbuat baik. Pokoknya jenengan ikhlas berbuat baik terus begitu, nggak usah khawatir, pasti Allah akan ya memberikan ya pahala yang sesuai dengan keikhlasan dan kesungguhan kita.
wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu. Dan sesungguhnya pahala di akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Masya Allah, ini jaminan dari Allah. Ya, jadi kalimat wala nudhi'u ajral muhsinin, kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, ini menunjukkan Nabi Yusuf itu selalu melakukan kebaikan selama dalam kondisi dia diuji oleh Allah. Ketika dilempar dalam sumur, dia bersabar, tidak mencela, tidak memaki, tidak mengumpat, enggak nyalahke Gusti Allah. Dia sabar menerima takdir itu. Ketika Nabi Yusuf diperjualbelikan sebagai budak, dia juga sabar ya, tidak keluar umpatan-umpatan, kan begitu. Ketika Nabi Yusuf bekerja di rumah majikannya, ya sampai menginjak usia remaja, dia juga bersabar ya, Masya Allah, dan amanah ya. Ketika dia diajak berzina, dia pun bersabar ya, dan tetap ya berserah diri kepada Allah. Ketika ditinggal di penjara oleh oleh pelayan yang ya sudah dibantu itu, dia tetap bersabar terus begitu. Jadi beliau selalu berbuat ihsan, berbuat baik dalam setiap kondisi keadaannya. Nah, maka semua perbuatan baiknya ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah ya, sebagaimana Nabi Yusuf yakin ya, beliau yakin ya, dalam kondisi apapun beliau tetap berbuat ihsan ya, beliau tidak zalim, bahkan beliau bersabar ketika dizalimi terus. Masya Allah, akhirnya terpenuhi sudah ya. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah membalas karena sifat ihsannya Nabi Yusuf. Balasan di dunia dengan kemuliaan, dan tentunya balasan di akhirat yang lebih baik daripada balasan di dunia. Karenanya jamaah, termasuk suudzon, termasuk berburuk sangka kepada Allah, yaitu menyangka Allah hanya memberi balasan di akhirat saja, itu salah ya. Allah itu memberi balasan kebaikan di dunia sebelum di akhirat, meskipun memang balasan di akhirat tentu jauh lebih baik. Nah begitu, tapi jangan harus yakin ya, Allah tahu yang terbaik. Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya kisahlah ya, tibalah kisah Yusuf dengan saudara-saudaranya, karena Yusuf akan berkumpul kembali dengan keluarganya. Itu jamaah yang berbahagia. Ketika musim kemarau yang berkepanjangan tiba, bukan hanya menimpa negeri Mesir, juga tetangga-tetangga di sebelah di luar negeri Mesir, termasuk negeri yang ditinggali oleh sang ayah di Palestina. Akhirnya karena kerajaan Mesir waktu itu ada surplus ya, ada kelebihan simpanan gandum dan simpanan bahan pokok makanan, Nabi Yusuf ya menjual sisa tersebut supaya dirasakan juga oleh orang yang kelaparan di luar Mesir, tapi dengan syarat tidak boleh melebihi 1 gantang. Segantang itu ya gandum yang sepenuh pundak onta gitu kan ya. Jadi mungkin berapa ya, 1 kintal atau berapa itu nggak boleh lebih dari itu yang dibeli, dan 1 orang hanya boleh beli sekali. Setelah habis nanti datang lagi cuma beli sekali begitu. Itu ceritanya kaum muslimin. Akhirnya wajaa ikhwatu Yusufa, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir ya. Fadakhalu alaihi, lalu mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nabi Yusuf tahu, Nabi Yusuf mengenali mereka. Wa hum lahu munkirun, sedangkan mereka tidak mengenali lagi Nabi Yusuf, tidak mengenali kepadanya. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf yang berjumlah 10 orang
datang ke Mesir kecuali Bunyamin. Kan Nabi Yakub punya 12 anak, ya. Yusuf dengan Bunyamin itu seibu dari Rohil, ya, menurut kitab Perjanjian Lama. Ya, sisanya dari istri beliau yang lain. Nah, karena Nabi Yusuf tinggal di Mesir, tinggal 11. Karena Bunyamin belum terlalu dewasa dan ayahnya khawatir terjadi yang sama seperti Yusuf, maka Bunyamin tidak diizinkan untuk ikut. Lalu 10 saudaranya datang ke Mesir untuk membeli, ya, kebutuhan pokok, ya, gandum dan sejenisnya. Nah, tapi ya Nabi Yusuf hanya mengizinkan satu sukat, ya. Satu sukat itu bisa diangkut oleh seekor onta, satu gantang atau satu sukat. Itu batas maksimal yang boleh dibeli oleh penduduk sekitar Mesir, ya. Nah, tujuannya apa? Biar rata, ben oleh kabeh gitu kan, biar tidak dimonopoli. Nah, Yusuf tahu iki dulur-dulur kui. Nah, mereka nggak tahu kenapa Yusuf sudah dewasa, ya. Fisiknya sudah berubah, penampilan sudah berubah, ya. Apalagi seorang raja lagi, kan gak kepikiran mereka itu. Apalagi mereka membuang Yusuf ketika masih kecil, dilempar ke sumur. Walamma jahazahum bijahazihim, dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, qala, dia berkata, utuni bi akhil lakum min abikum, bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, ya, yakni Bunyamin maksudnya. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin, ya, tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, ya, wa ana khairul munzilin, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik. Jadi Nabi Yusuf telah menyiapkan sukatan-sukatan bahan makanan untuk dijual kepada para penduduk, ya, termasuk kepada 10 saudaranya tadi. Dan beliau menanyakan, kalian berapa bersaudara? Kami sebenarnya 12. Kemudian yang satu hilang, terus yang satu di rumah menemani ayah. Nah, begitu. Padahal Nabi Yusuf tahu, cuma itu mancing-mancing aja. Ya wes, kalau gitu depan kalau kalian mau beli lagi makanan pokok ke sini, bawa ya saudara kalian yang, ya, di rumah itu, ya, maksudnya Bunyamin maksudnya. Fa illam ta'tuni bi, maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, fala kailalakum indi wala taqrabun, kata Nabi Yusuf, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku, kata Nabi Yusuf. Nah, ditekan oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam menekankan bahwa beliau melayani, menimbang dan memenuhi takaran, ya, dengan baik. Tapi kalau nggak membawa saudara kalian, jangan harap mendapatkan kembali bahan makanan dari saya, kan begitu. Qalu, mereka berkata, sanurawitu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Yes, kami akan membujuk ayah kami, akan merayu ayah kami untuk membawa saudara kami Bunyamin. Wa inna lafa'ilun, dan kami benar-benar akan melaksanakannya. Ya, jadi mulai sejak itu Nabi Yusuf, saudara Nabi Yusuf sudah paham. Berat ini. Setelah kejadian Yusuf yang dulu itu, ayahnya sangat protek kepada Bunyamin ini, jangan sampai kehilangan lagi gitu loh, ya. Sudah cukup ini, bertahun-tahun berpisah dengan anak, kan begitu. Mereka sudah nggak yakin, waduh, iso nggak ngerayu Bunyamin bisa diajak, kan begitu. Ya, itu kata mereka. Karena Nabi Yakub sangat sayang kepada adiknya Yusuf, yaitu Bunyamin, sejak hilangnya Nabi Yusuf, ya. Begitu jamaah yang berbahagia. Akhirnya apa? Akhirnya mereka pun merayu ayahnya. Falamma raja'u ila abihim, maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya itu Yakub, qalu, mereka berkata kepada ayahnya, ya abana, wahai ayah kami, muni'a minnal kailu, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi, ya,
jika tidak membawa saudara kami Bunyamin, fa arsil ma'ana akhana naktal. Ya. Oleh karena itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah. Wa inna lahu lahafizun, dan kami benar-benar akan menjaganya. Ini janji dari 10 saudara Bunyamin. Ya, itu jamaah yang berbahagia. Jadi disampaikan itu. Qala, Yakub berkata, hal amanukum alaihi, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, illa kama amintukum ala akhihi min qabl, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Bunyamin yaitu Yusuf kepada kamu dulu. Sudah, ini enggak mau terulang lagi, kan begitu. Wallahu khairun hafizun, Masya Allah. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik. Masya Allah, ingat ini akidah Nabi Yakub. Ikuti ini jamaah. Kita harus seperti beliau, yakin Allah lah sebaik-baik hafid, penjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Enggak ada yang lebih penyayang daripada Allah. Masya Allah, ini dalil bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam seorang nabi dan beliau tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Kalau Nabi Yakub tahu yang gaib, ya pasti dia tahu akan terjadi. Tapi beliau nggak tahu. Sebagaimana Nabi kita juga tidak tahu. Itu jamaah yang berbahagia. Dan Nabi Yakub itu selama bertahun-tahun nangis tiap hari sampai matanya buta. Ya. Tiap hari nangis sampai matanya buta. Ya. Padahal anaknya jadi menteri sekarang, tapi beliau nggak tahu. Ya. Dan beliau juga nggak tahu kalau Bunyamin nanti akan ditahan oleh Yusuf, kan begitu. Ini menunjukkan apa? Sekali lagi, Nabi Yakub tidak tahu yang gaib. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu yang gaib. Aneh kalau ada orang bukan nabi, bukan rasul, ngaku-ngaku tahu yang gaib. Berarti itu dukun, kan begitu kan. Nah, jangan percaya jamaah. Ada seorang peramal datang ke rumah mertua saya, ya, ngeramal-ngeramal, ya, akhirnya diginikan. Ya wes lah pancen awakmu sakti, ya, iso ngeramal. Nang buritanku ono wit opoan gitu kan. Yo ora ro aku. Nah, ngono ora ro. Nah, itu jamaah berbahagia. Jadi gampang, ya. Kemudian apa? Walamma fatahu mata'ahum, dan ketika mereka membuka barang-barangnya, wajadu bida'atahum, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Ruddats ilaihim, dikembalikan kepada mereka. Qalu, mereka berkata, ya abana, wahai ayah kami, ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddats ilaina. Ya, apalagi yang kita inginkan, ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita. Ya, wa namiru ahlana, dan kita dapat memberi makan keluarga kita. Wa nahfazu akhana, dan kami akan memelihara saudara kami. Wa nazdadu kaila ba'ir, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor onta. Itu ya. Jadi dzalika kailu yasir, dan itu suatu hal yang mudah bagi raja Mesir. Ya, Masya Allah. Ini menjelaskan tatkala mereka telah menurunkan sukatan, ya, bahan makanan, dan membukanya, ternyata uang mereka yang dibuat beli itu dinar, ya, itu yang harusnya dibayarkan, itu telah ditukar dengan gandum tersebut, ternyata dikembalikan oleh Nabi Yusuf. Mereka kaget, loh, ya, ini kok uangnya dikembalikan, kan begitu. Nah, berarti kalau nanti kita menambah saudara kita ikut, akan bertambah jatah kita. Begitu pemikiran mereka. Sekarang dapat 10 jatah, nanti kalau ada Bunyamin mendapat 11 sukatan, 11 jatah. Akhirnya apa?
Nabi Yakub karena dirayu terus mengambil janji dengan mereka. Qala, Nabi Yakub berkata, lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan minallah. Aku tidak akan melepaskan dia pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah. La ta'tunnani bih illa ayyuhata bikum. Ya, maka kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, itu sumpahnya. Kecuali jika kamu dikepung musuh, kan begitu. Walamma atauhu mausiqahum, setelah mereka mengucapkan sumpah, qala, Yakub berkata, Allahu ala ma naqulu wakil. Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Saya kira ini dulu. Kita lanjutkan yang akan datang insyaallah ayat yang ke-66. Ya. Mudah-mudahan kita mengambil ibrah, faedah, manfaat dari kisah yang barusan kita sampaikan, kisah nyata ya yang diceritakan oleh Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mempercayai dan mengimaninya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.